Film dimulai dari Las Vegas pada saat Desember akhir mendekati Natal. Di sebuah bar, kita melihat seorang wanita cantik yang memesan segelas minuman. Di sana juga ada Mang Jason Statham yang berperan sebagai Nick, seorang penyedia jasa perlindungan di kota ini. Wanita cantik itu dihampiri oleh pasangannya yang bernama Osgood. Dia bercerita bahwa sekarang dia mendapatkan promosi dari pekerjaannya yang mengharuskan dia untuk pindah ke kota lain. Osgood ingin mengajak wanita itu menikah dan ikut bersamanya. Namun wanita itu menolak karena tidak ingin berumah tangga. Will you come with me? I suck at it. Tiba-tiba Nick menghampiri mereka lalu menggoda wanita tersebut, bahkan menjambak rambut si Osgood yang ternyata itu adalah rambut palsu. Wanita tersebut pun ketakutan dan mengajak Osgood untuk segera pulang. Tapi Nick terus mengikuti mereka sampai membuat Osgood marah, kemudian menghajar Nick hingga membuatnya tersungkur dan kabur dari sana. Wanita itu pun semakin terkesima dengan kejantanan Osgood hingga akhirnya dia setuju untuk menikah dengan Osgood dan ikut bersamanya ke kota lain. Kemudian scene berpindah ke seorang wanita yang dibuang di depan rumah sakit. Wajahnya berlumuran darah. Dia dibawa oleh perawat yang menemukannya. Di tengah-tengah kondisi kritis, wanita itu memanggil-manggil nama Nick. Keesokan paginya, Nick memulai hari dengan masuk ke kantornya yang jarang dia kunjungi. Hari itu dia mendapatkan seorang klien yang memiliki nama samaran Cyrus atau Duke. Cyrus mengaku adalah seorang penjudi hebat. Dia ingin menyewa jasa Nick untuk menjadi bodyguardnya nanti malam di sebuah tempat judi. Nick yang melihat bahwa kliennya adalah anak-anak merasa sedikit tidak berminat. Namun karena Cyrus memaksa, akhirnya Nick menyetujui permintaan tersebut. I'm staying at Caesars, Mr. Wilde. Setelah itu Nick mampir ke tempat makan langganannya yang bernama Silver Spoon Dinner. Di parkiran dia bertemu dengan Osgood, si laki-laki semalam yang menghajarnya. Ternyata mereka berdua saling kenal. Osgood pun terlihat senang karena rencananya telah berhasil. Kemudian dia membayar Nick sebanyak $1,000 atas jasanya tadi malam yang berpura-pura mengganggu kekasih Osgood. That's what happened. She saw the real you. Pelayan di Silver Spoon menyambutnya dengan ramah. Mereka terlihat sudah akrab. Di sini ini kita juga diberitahu keinginan Nick. Dia mempunyai mimpi untuk pindah ke Korsika, salah satu pulau di area Prancis. Nick ingin mendapatkan kehidupan yang bebas. Dia sudah bosan dengan hidupnya di Las Vegas. Dan untuk mendapatkan kebebasan tersebut, Nick harus menabung uang sebanyak $500,000 untuk bekalnya selama 5 tahun. Sedangkan uang tabungannya sekarang masih jauh dari jumlah tersebut. Tak lama, dia mendapatkan pesan dari teman perempuannya yang bernama Holly. Nick diminta datang ke rumahnya. Ternyata Holly adalah wanita yang babak belur di rumah sakit tadi. Dia curhat kepada Nick bahwa malam tadi Holly seperti biasa telah melayani pelanggannya di Hotel Golden Nugget. Saat dia akan pulang, dia bertemu dengan 3 orang laki-laki di dalam lift. Holly dipaksa oleh mereka untuk ikut ke pestanya. Namun saat sampai di kamar, ternyata tidak ada pesta sedikit pun. Holly malah disetubuhi secara paksa oleh si bos. Kemudian dia pun dihajar oleh kedua bodyguardnya supaya tidak melapor kepada siapapun dan berakhir dengan dibuang di depan rumah sakit. Holly memanggil Nick ke sana bertujuan untuk mencari tahu siapa ketiga orang itu. Dia ingin menuntutnya di jalur hukum. Namun Nick yang tahu betul bahwa Hotel Golden Nugget adalah sarangnya para mafia terlihat sedikit enggan membantu Holly. Sepertinya Nick sudah tidak mau lagi terlibat ke dalam hal-hal seperti itu. Ia ingin fokus mengejar mimpinya untuk kehidupan yang bebas. Namun melihat temannya babak belur seperti itu, dia pun dengan terpaksa menurutinya. Nick datang ke Hotel Golden Nugget melalui jalan belakang. Dia menghampiri temannya yang berprofesi sebagai petugas kebersihan di hotel itu bernama Millicent. Nick meminta bantuan dari Millicent untuk mencarikan informasi tentang 3 orang yang menganiaya Holly. Jika Millicent berhasil mendapatkan informasi tentang 3 orang yang ditanyakan oleh Nick itu, maka mereka berjanji untuk bertemu nanti sore di sebuah tempat makan. Down there about 4:15.
Sore harinya mereka akhirnya bertemu. Millicent membawakan informasi bahwa si orang pendek bernama Danny DeMarco dan 2 orang berbadan besar itu adalah bodyguardnya. Millicent juga memberitahu bahwa Danny adalah anak dari seorang mafia Italia yang cukup berpengaruh. Millicent menyarankan agar Nick jangan membuat masalah dengan mereka. Fuck with these guys. Malam pun tiba. Nick menunggu Cyrus untuk melaksanakan pekerjaannya. Setelah mereka bertemu, Nick mulai menemui Cyrus berkeliling Las Vegas. Wajahnya terlihat tidak senang karena dia terus terpikirkan kasus Holly. Nick merasa bingung antara harus fokus pada mimpinya atau mengorbankan kehidupannya demi Holly. Karena Nick tahu kalau Holly tidak akan menuntut mereka secara hukum, tapi akan melakukan balas dendam. Malam itu Nick memutuskan untuk meninggalkan Cyrus seorang diri di sebuah bar kasino. Kemudian dia pergi ke rumah Holly untuk sekedar memberikan informasi yang dia ketahui tanpa ingin terlibat lebih jauh lagi. Namun setelah dia menyampaikan apa yang dia tahu tentang Danny DeMarco, Holly malah meminta bantuan lebih, yaitu balas dendam seperti apa yang diperkirakan oleh Nick. Bad for what he did to me. Ketika Nick akan menolak, Holly malah mengungkit masa lalunya, yaitu ketika Nick terpuruk dan hanya Holly yang mau menemaninya untuk bangkit lagi. Hal tersebut jelas memberatkan Nick karena kini dia merasa harus balas budi. Di kediaman Danny, Nick disambut oleh bodyguardnya. Nick beralasan bahwa dia adalah temannya Baby yang memiliki urusan tentang perempuan dengan Danny. Go. Baby sendiri bisa dibilang adalah seorang ketua mafia paling disegani di kota itu. Karena mendengar nama Baby, maka bodyguard itu pun membiarkan Nick masuk dan bertemu dengan Danny. Setelah berada di hadapan Danny, Nick mulai menceritakan maksudnya datang ke sana. Danny yang memiliki harga diri yang sangat tinggi pun malah emosi dan mengira bahwa Nick adalah mucikari dari si Holly yang ingin meminta ganti rugi. Danny menodongkan senjata ke arah Nick. Nick yang merasa tidak ingin terjadi kekacauan lagi berusaha untuk mundur dan segera pulang. Give you one more. Namun Danny melarangnya dan mengatakan akan memberikan pelajaran kepada Nick yang sudah berani-beraninya datang ke sarangnya. Nick yang terdesak pun akhirnya mengeluarkan ilmu kanuragannya. Hanya dengan menggunakan kartu ATM dan beberapa gerakan yang cantik, Nick berhasil melumpuhkan mereka bertiga. Setelah mengikat mereka, Nick pun mengundang Holly untuk datang ke sana. Kemudian dia menyerahkan metode pembalasan kepada Holly, sementara dia menyaksikan dari belakang. Holly yang menanti momen tersebut tanpa banyak basa-basi langsung mengeluarkan gunting rumput dari tasnya. Si Danny yang sadar dengan apa yang akan dilakukan oleh Holly, segera menawarkan uang $50.000 di lacinya supaya Holly bisa memaafkannya. Holly pun mengambil uang tersebut dan memberikannya kepada Nick, tapi Holly tetap melangsungkan aksi balas dendamnya dengan memotong separuh titik si Danny, sampai membuat si Danny meringis kesakitan, dan saya juga ngilu dibuatnya. 2 bodyguard yang sudah babak belur hanya bisa ikut meringis melihat bosnya disunat untuk yang kedua kalinya. Please don't. Setelah itu Nick dan Holly pun pergi dari sana lalu membagi uang $50.000 itu. Holly berencana akan langsung pindah ke kota lain malam itu juga karena dia tahu kelompok mafia Danny tak akan membiarkannya selamat di kota ini. Nick juga berpikiran sama, namun sebelum itu dia malah mampir dulu ke kasino bar untuk menggandakan semua uangnya. Rupanya keberuntungan sedang menaungi Nick malam itu. Dengan uang $25.000, dia bermain blackjack di meja judi dan terus-terusan mendapatkan kemenangan. Cyrus juga sedang ada di sana dan ikut menyaksikan kemenangan demi kemenangan yang diraih oleh Nick sampai membuat si bandar kebingungan. It's a win. Malam itu dari uang $25.000, dia mengganakannya sampai $506.000, yang berarti target tabungannya telah terpenuhi untuk menjalani kehidupan yang bebas selama 5 tahun ke depan. Sebelum menukar koinnya dengan uang, dia berbincang terlebih dahulu dengan Cyrus. Nick menyampaikan impiannya tentang kehidupan yang bebas itu kepada Cyrus. Kemudian Nick pun berjalan menuju loket penukaran dengan membawa tumpukan koin di tangannya. Namun, virus judi tiba-tiba merasukinya. Dia mengalami dilema tentang mimpinya tersebut. Cyrus yang menemaninya pun keheranan dengan sikap Nick yang batal menukarkan uangnya.
bahwa impiannya hanyalah ambisi. Dia takut jika sudah 5 tahun maka dia harus kembali ke tempat ini. Impiannya itu hanya omong kosong belaka. Pada intinya Nick mengalami ketakutan untuk mengambil tindakan. Dia tidak berani keluar dari zona nyaman. Ditambah virus judi jadi membuat Nick malah kembali mempertaruhkan $500.000 di meja judi hanya dalam 1 kali permainan. Dan tentu saja di permainan terakhir tersebut Nick mengalami kekalahan. Dia benar-benar bangkrut. I came in with 25,000. You should have stood, Nikki. Beberapa saat kemudian dia menyesali perbuatannya itu, kemudian melampiaskannya dengan mabuk-mabukan sampai pingsan. Nick pun terbangun di ruangan VIP di kasino tersebut. Dia dibawa ke sana oleh Cyrus. Kini giliran Cyrus yang menyampaikan tentang tujuan sebenarnya dia datang ke kota ini. Ternyata Cyrus bukanlah seorang penjudi, melainkan seorang developer software yang menghasilkan $70 juta di umurnya yang ke-19 tahun. Cyrus datang ke kota itu adalah untuk belajar keberanian kepada Nick, karena walaupun dia adalah seorang jutawan, tapi pada dasarnya Cyrus adalah seorang yang penakut. Dia tidak ingin ketika tua nanti menjadi seorang jompo yang penuh dengan ketakutan. Oleh karena itu dia mendatangi Nick untuk belajar darinya tentang bagaimana cara hidup menjadi seorang pemberani. I need you to kill the fear that lives inside of me every day. Cyrus ingin sebuah petualangan bersama Nick dan dia akan membiayai semua ongkosnya. Namun walaupun hal tersebut sejalan dengan impian Nick, dia tetap menolak tawaran itu. Nick pun keluar dari ruangan dan kembali duduk di kursi bar. Tak lama datanglah orang-orang suruhan Danny yang akan menjemputnya. Jelas saja Nick yang sedang kesal langsung menghajar mereka secara brutal. Sampai para polisi pun datang untuk menangkapnya. Keesokan paginya dia dibawa untuk menemui Baby si Raja Mafia. Baby pun mengatakan kalau dia sedang punya masalah yang disebabkan oleh Nick. Dia menerima laporan bahwa Danny si anak mafia Italia mengalami perampokan sebesar $50.000 tadi malam. Perampok tersebut juga membunuh 2 bodyguardnya dan Danny mengatakan kalau perampok itu adalah Nick. To see DeMarco, I have to find the truth. Nick pun dibawa ke basement untuk disidang. Di sana juga sudah menunggu Danny. Jika Nick benar terbukti bersalah, maka Nick akan dihabisi saat itu juga. He rifles my desk. Danny pun terus memojokkan Nick dengan menuduhnya sebagai perampok tanpa membuka sedikit pun perihal penganiayaannya kepada Holly, bahkan tentang titiknya yang dipotong. Danny menutupi itu semua, namun Nick memberikan 2 alibi yang cukup kuat. Pertama, kenapa dia menggunakan senjata untuk menghabisi 2 bodyguardnya. Baby pun mengamini hal tersebut karena dia sangat kenal dengan Nick, bahwa Nick tidak pernah membunuh menggunakan senjata api. Nick bahkan bisa membunuh Danny dengan asbak dari jarak 5 meter. Dan alibi yang kedua, Nick menyuruh Danny untuk membuka celananya dan menunjukkan titiknya yang terluka akibat kelakuannya sendiri yang menganiaya wanita. Nobody. It's easy to find out. Nick mengatakan bahwa tidak semua yang dituduhkan kepadanya benar. Baby pun menyetujui alibi Nick dan menengahi kasus tersebut dengan mengatakan bahwa orang yang merampok Danny adalah orang yang mirip dengan Nick. Did the deed. And I will Danny yang merasa tidak mendapatkan keadilan langsung pergi dari sana dengan tetap mengancam Nick bahwa dia pasti akan menemuinya nanti. I'm gonna see you Baby pun akhirnya melepaskan Nick pergi sambil mewanti-wanti kalau Danny pasti akan datang kepadanya untuk balas dendam. Nick pun sudah mengetahui hal tersebut dan dia sudah pasrah. We will. Keesokan harinya, Nick kembali ke Silver Spoon untuk sarapan. Cyrus juga ada di sana karena dia tahu kalau tempat itu adalah tempat favorit Nick untuk sarapan. Cyrus berpamitan kepada Nick, dia akan pulang hari ini. Cyrus juga berterima kasih kepada Nick karena secara tidak langsung memberikan pelajaran kepadanya bahwa semua orang juga memiliki rasa takutnya masing-masing. Yang perlu dia lakukan adalah mengakui jati dirinya sendiri. Maka semua yang ditakutkan jikalau teralami mungkin tidak akan terlalu buruk. If you can admit what you are, you might find it's not so. Nick juga akhirnya mengakui bahwa dirinya terjebak dalam ambisi. Seandainya malam itu dia menang $1 juta, maka dia akan terus bertaruh lagi supaya mendapatkan lebih banyak uang. Cyrus memberikan hadiah perpisahan yang sudah dia sediakan di bawah meja tempat Nick duduk. Saat Nick melihatnya, ternyata hadiah itu berisi 1 tiket pesawat ke Korsika beserta cek uang sebesar $500.000. Namun Nick terlihat tidak bersemangat karena dia tahu hidupnya sementara
sebentar lagi akan berakhir oleh kelompok Danny. Baru juga selesai bicara seperti itu, tiba-tiba Danny dan anak buahnya mengepung tempat tersebut. Cyrus langsung lompat ke atas meja berpura-pura menjadi orang gila untuk mengalihkan perhatian, sehingga Nick mempunyai waktu untuk melarikan diri ke belakang kafe. Nick bersembunyi di atap sambil membawa sendok dan pisau roti. Dia mendengar Danny yang menyuruh anak buahnya untuk menghancurkan tempat tersebut dan membunuh Cyrus. Nick yang menahan diri pun akhirnya loncat dari atap dan langsung menghajar mereka semua menggunakan sendok dan pisau roti. Dengan gerakan yang terukur, Nick berhasil menghabisi Danny dan anak buahnya dalam waktu yang sangat singkat. Setelah itu, Nick kembali ke parkiran. Dia dihampiri oleh Cyrus yang memaksanya untuk menerima hadiah perpisahan tadi. Dengan wajah sungkan, Nick pun akhirnya menerima hadiah itu, lalu menyuruh Cyrus untuk segera meninggalkan kota. Merry Christmas, Nick. Sore harinya, Nick pun berkemas. Dengan menaiki mobil kesayangannya, dia pun pergi meninggalkan Las Vegas. Dan film pun selesai. Pemahaman yang bisa kita ambil dari film ini adalah kata-kata dari Cyrus tadi, bahwa setiap orang memiliki ketakutannya masing-masing. Jadi jangan khawatir dengan itu. Yang perlu kita lakukan adalah mengakui jati diri kita sendiri. Maka dengan begitu, semoga kita jadi punya keberanian untuk menghadapinya. Baiklah kawan-kawan, saya kira cukup sekian alur cerita film kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share. Juga subscribe channel ini, karena dukungan dari kalian sekecil apapun itu sangat bermanfaat bagi channel ini. Saya Mr. Jibet pamit undur diri, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.